Pengen renovasi rumah, tapi takut biayanya bengkak? Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak yang mikir renovasi itu pasti mahal. Padahal ada banyak trik jitu buat menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Hari ini, saya akan bagikan 5 rahasia renovasi hemat yang terinspirasi dari pengalaman tukang senior dan trik-trik cerdas yang jarang orang tahu. Siap-siap catat ya, karena tips ini bisa menghemat jutaan rupiah. Kita mulai dari rahasia pertama. Renovasi hemat ala tukang lama? Pernah nggak sih kamu merasa pengen renovasi, tapi langsung pusing lihat biaya yang membengkak? Dulu di tahun 2010, ada tukang senior di kampung saya bernama Pak Minto. Beliau selalu bilang, yang mahal itu bukan bahan, tapi salah perencanaan. Dan ternyata itu benar sekali. Pak Minto punya kebiasaan unik. Beliau selalu membongkar material lama dengan sangat hati-hati. Genteng bekas, kayu kusen, bahkan keramik sisa. Semuanya disortir dan dibersihkan ulang. Fakta menariknya, bahan bekas bangunan bisa menghemat hingga 40% dari total biaya. Loh, banyak yang nggak tahu, pasir bekas adukan lama bisa diayak ulang. Dan kualitasnya masih sangat layak pakai untuk pekerjaan non-structural seperti plesteran atau urugan. Jadi, kuncinya satu, rencanakan dengan detail. Jangan terburu-buru beli bahan baru. Mulai dari apa yang sudah ada, baru tambah jika benar-benar perlu. Itulah rahasia renovasi murah yang sering dilupakan banyak orang. Selanjutnya, trik kedua, trik cerdas menghemat cat saat renovasi. Harga cat makin hari makin mahal kan? Saya juga dulu mikir gitu. Sampai akhirnya saya belajar dari pengalaman renovasi rumah di tahun 2012. Waktu itu, saya diajari oleh seorang pengecat profesional, Mas Andri. Dia bilang begini, cat mahal nggak menjamin hasil bagus, tapi persiapan dinding yang benar, itu yang bikin awet. Ternyata benar, banyak dari kita langsung mengecat tanpa melapisi dinding dengan sealer atau cat dasar terlebih dahulu. Padahal, sealer ini fungsinya penting banget untuk menutup pori-pori dinding. Jadi, cat menempel lebih kuat dan nggak boros. Efeknya, kamu bisa butuh cat setengah lebih sedikit dari biasanya. Mas Andri juga punya trik unik lain. Campurkan 1 liter lem putih ke dalam 10 liter cat tembok. Campuran ini bikin hasil akhir lebih mengkilap, tahan lama, dan yang menarik, warnanya justru lebih tajam meski pakai cat kelas ekonomis. Jadi, bukan merek catnya yang terpenting, tapi cara aplikasinya. Itulah kunci cat hemat yang jarang diketahui. Tips ketiga, ini favorit saya. Dapur cantik dari barang bekas renovasi. Pernah kepikiran bikin dapur baru, tapi dana terbatas banget? Saya pernah ada di posisi itu, sampai akhirnya saya belajar bikin dapur cantik dari sisa renovasi rumah tetangga. Waktu itu tahun 2014, ada rumah besar di dekat saya yang lagi direnovasi. Saya lihat banyak banget bahan bagus yang dibuang, seperti pintu kayu jati tua, potongan granit sisa, bahkan tumpukan keramik dinding yang masih utuh. Akhirnya, saya coba tawar dengan harga murah. Dari situ, saya buat meja dapur dengan rangka bata, lalu bagian atasnya saya tutup pakai potongan granit bekas tadi. Keramik sisa yang warna-warni saya jadikan backsplash yang unik. Hasilnya, total biaya cuma sepertiga dari harga dapur baru pada umumnya. Faktanya, banyak toko material bekas yang menjual bahan sisa proyek besar dengan harga separuh lebih murah. Selama kamu kreatif dan pintar memadukan warna, hasilnya bisa terlihat mewah. Jadi, jangan pernah remehkan bahan bekas. Dengan sedikit imajinasi, dapur impian bisa terwujud tanpa bikin kantong kering. Sekarang, kita masuk ke rahasia keempat yang sering jadi sumber pusing saat renovasi.
Rahasia menekan biaya tukang tanpa menurunkan kualitas. Kalau kamu pernah renovasi, pasti tahu kan kalau biaya tukang bisa menghabiskan setengah dari total dana. Tapi, ada cara cerdas buat menekannya tanpa mengorbankan hasil kerja. Di tahun 2015, saya sempat bantu teman renovasi rumah tipe 45. Awalnya dia pakai sistem bayaran harian, tapi malah jadi rugi karena tukangnya kerja santai dan gak ada target. Akhirnya, kami ubah ke sistem borongan per bagian. Triknya, setiap bagian pekerjaan punya gambar kerja yang detail dan daftar material yang jelas. Dengen bigicu, tukang jadi tahu persis apa targetnya dan gak bisa kerja asal-asalan. Yang menarik, biaya total turun 20% dibanding sistem harian. Satu fakta yang jarang orang tahu, tukang yang diberi bonus kecil saat targetnya selesai lebih cepat dari jadwal, justru hasilnya lebih rapi dan cepat. Kenapa? Karena mereka merasa dihargai. Jadi, kuncinya bukan cuma negosiasi harga rendah, tapi membangun sistem kerja yang efisien dan transparan. Itulah seni menghemat biaya tukang tanpa bikin frustrasi. Terakhir, tips kelima, menyulap rumah lama jadi baru dengan ilusi cahaya. Siapa bilang renovasi rumah harus selalu bongkar total? Kadang cukup dengan permainan cahaya, rumah lama bisa tampak benar-benar baru. Saya pernah lihat rumah peninggalan tahun 1980 yang kusam dan gelap. Alih-alih direnovasi besar-besaran, pemiliknya cuma melakukan dua hal sederhana. Menambah jendela di sisi utara rumah, dan mengganti sebagian atap seng dengan genteng transparan berbahan polikarbonat. Hasilnya luar biasa. Cahaya alami masuk dari berbagai arah, membuat setiap ruangan terasa lebih luas dan segar. Padahal, biaya yang dikeluarkan cuma sekitar 10% dari rencana renovasi awal. Fakta menariknya, rumah dengan pencahayaan alami yang baik bisa menurunkan penggunaan listrik hingga 30%. Bahkan, hanya dengan mengecat dinding dengan warna terang, cat tersebut bisa memantulkan cahaya 2 kali lebih banyak daripada warna gelap. Jadi sebelum memutuskan untuk membongkar tembok, coba mainkan dulu arah cahaya di rumah Anda. Kadang, keajaiban renovasi datang dari hal yang paling sederhana. Nah, itu dia 5 rahasia renovasi hemat yang bisa langsung kamu coba. Dari memanfaatkan bahan bekas, trik mengecat yang efisien, hingga memaksimalkan cahaya alami. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa membantu kamu mewujudkan rumah impian tanpa harus menguras tabungan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips menarik lainnya seputar rumah. Terima kasih sudah menonton.